Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfianto Gatama dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar pengolahan citra yang berjudul segmentasi citra digital ikan menggunakan metode thresholding dan Cummins. Di sini ada nama-nama anggota, yaitu ada Taufik Ridwan, Yogi Setiawan, Muhammad Raja Hardianto, saya sendiri, Alfianto Gatama, dan Riandi Adiwijaya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang metode ini, yaitu adalah sistem ini bertujuan untuk melakukan segmentasi objek mata ikan dan bagian tubuh lainnya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu thresholding dan Cummins. Untuk metode thresholding, proses dimulai dengan menginputkan citra digital, kemudian dilakukan proses grayscale. Selanjutnya, pemilihan metode thresholding lokal atau global, proses deteksi tepi dengan operator Kenny atau lapisan, dan terakhir adalah proses dilasi dan sebagainya. Pengolahan citra di sini adalah salah satu cabang informatika yang berkutat pada usaha untuk melakukan transformasi suatu citra menjadi citra lain dengan menggunakan teknik tertentu. Pengolahan citra digital juga merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana citra itu dibentuk, diolah sehingga menghasilkan informasi yang dapat dijangkau oleh manusia. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai pengolahan citra digital, kita perlu mengetahui definisi dari citra itu terlebih dahulu. Kita juga akan membahas sedikit materi dari citra grayscale. Apa itu citra grayscale? Yaitu citra yang setiap pikselnya merupakan sampel tunggal, yaitu informasi intensitas. Citra jenis ini hanya terbentuk dari warna abu-abu yang memiliki intensitas berbeda. Untuk melakukan perubahan suatu gambar full color atau RGB menjadi suatu citra grayscale atau gambar keabuan, metode yang umum digunakan yaitu RGB, di mana R unsur warna merah, G unsur warna hijau, dan B sendiri unsur warna biru. Nilai yang dihasilkan dari persamaan di atas akan diinput ke masing-masing unsur warna dari citra grayscale. Untuk melakukan perubahan suatu gambar full color menjadi suatu citra grayscale, gambar keabuan atau metode yang umum akan digunakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yogi Setiawan, NPM 2113-191107. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah teman saya jelaskan. Multi-thresholding adalah suatu metode yang digunakan untuk memisahkan antara objek dan background-nya. Thresholding merupakan teknik yang sederhana dan efektif untuk segmentasi citra. Proses thresholding sering disebut juga dengan proses binarisasi. Metode multi-thresholding digunakan untuk memisahkan antara region dalam suatu citra berdasarkan pada perbedaan nilai intensitas piksel dari citra grayscale. Prinsip dari metode ini seperti metode thresholding pada umumnya. Yang membedakan adalah jumlah nilai thresholding yang digunakan. Pada contoh ini, digunakan 2 buah nilai threshold untuk memisahkan antar region. Metode thresholding dengan G dalam kurung X, Y tutup kurung adalah citra biner dari citra grayscale. F dalam kurung X, Y tutup kurung, dan T menyatakan nilai threshold. Nilai T ditentukan dengan menggunakan metode thresholding global dan thresholding lokal. Metode-metode thresholding secara umum dibagi menjadi 2,
yaitu ada thresholding global dan ada thresholding adaptif. Thresholding global dilakukan dengan mempartisi histogram dengan menggunakan sebuah threshold global T yang berlaku untuk seluruh bagian pada citra. Sedangkan thresholding adaptif dilakukan dengan membagi citra menggunakan beberapa subcitra. Lalu pada subcitra segmentasi dilakukan dengan menggunakan thresholding yang berbeda. Saya Riandi Adiwijaya, NPM 21131911042 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh teman saya. K-means clustering. K-means clustering merupakan algoritma clustering. K-means clustering adalah salah satu unsur pervasive machine learning algoritma yang paling sederhana dan populer. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi unsur supervisi dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Pada contoh ini, metode K-means clustering digunakan untuk memisahkan antara region dalam citra berdasarkan perbedaan warna. Citra asli yang semula dalam ruang warna RGB diubah menjadi ruang warna LAB, kemudian dilakukan clustering dengan menggunakan komponen A dan B. Langkah-langkah pemrogramannya adalah sebagai berikut: membaca dan menampilkan cerita asli. CLC titik koma clear titik koma close all titik koma IMG dengan imprint dalam kurung finish titik JPEG tutup kurung titik koma figure koma misal dalam kurung IMG tutup kurung titik koma, sehingga diperoleh tampilan sebagai berikut: mengekstrak dan menampilkan komponen red dari citra asli, gambar perubahan citra RGB ke grayscale sehingga diperoleh komponen red dalam bentuk citra grayscale. Ini gambarnya ya. 1. Red sama dengan IMG dalam kurung titik 2 titik 1 tutup kurung titik koma. Yang kedua, figur koma imsau dalam kurung red tutup kurung titik koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abjah Hardianto, asal Universitas Sanggabuana YPKP Bandung, dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas A1 dengan NPM 21131911128. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses deteksi tepi menggunakan operator Kenny. Di poin pertama yaitu proses deteksi tepi bertujuan untuk meningkatkan penampakan garis batas pada citra. Jadi pada proses deteksi ini atau deteksi tepi ini kami menggunakan beberapa pilihan operator, yaitu antara lain operator Kenny, operator Kimin, dan operator Lapsian. Jadi penentuan tepian suatu objek itu dalam citra merupakan salah satu wilayah pengolahan citra digital yang paling awal dan paling banyak diteliti ya. Jadi proses ini seringkali ditempatkan sebagai langkah pertama dalam segmentasi citra, yaitu tujuannya untuk mengenali objek-objek yang terdapat dalam citra ataupun konteks citra sebagai keseluruhan. Deteksi tepi ini berfungsi untuk mengidentifikasi garis batas
atau boundary dari objek yang terdapat pada citra. Tepian ini juga dipandang sebagai lokasi pixel di mana terdapat nilai perbedaan intensitas citra secara ekstrim. Lalu proses deteksi tepi menggunakan operator Kenny memilih citra biner hasil segmentasi citra menggunakan thresholding global ditunjukkan dengan gambar yang di bawah ini ya untuk poin kedua. Jadi ini tuh akan menghasilkan sebuah gambar yang berbeda yang menampilkan efek relief di dalamnya, yaitu garis-garis seperti garis-garis kasar yang membentuk sebuah penggambaran objek di dalamnya. Jadi efek reliefnya ini terbentuk dari terang dan gelap. Jadi kedua bayangan ini terjadi akibat adanya sorotan sinar mengenai gambar dari arah tertentu. Kelebihan dari metode Kenny ini yaitu kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi, sehingga tepi-tepi yang dihasilkannya itu lebih banyak. Lalu untuk poin ketiga, sedangkan untuk deteksi tepi memilih citra biner hasil segmentasi citra menggunakan hasil deteksi tepi dipertebal dengan proses dilasi untuk lebih memperjelas penampakan garis batas. Nah, dan untuk dilasi sendiri itu yaitu operasi morfologi, yaitu akan menambahkan pixel pada batas antar objek dalam satu citra digital, atau bisa disebut juga suatu proses untuk menambahkan pixel pada batasan dari objek dalam satu image. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Ridwan, NPM 211311910. Di sini saya akan menambahkan apa yang telah teman saya sampaikan sebelumnya. Di sini ada gambar segmentasi citra berbasis clustering menggunakan metode K-means. Analisis terhadap citra grayscale dengan menggunakan metode Otsu menghasilkan nilai T sama dengan 147, menunjukkan hasil segmentasi citra dengan menggunakan metode thresholding global. Dan ini adalah hasilnya. Slide selanjutnya, dengan metode thresholding lokal, nilai threshold diambil dari T1 sama dengan 128, T2 sama dengan 133, dan T3 sama dengan 61. Hasil segmentasi citra dengan menggunakan metode thresholding lokal. Jadi seperti ini. Dan ini adalah rumus untuk tepi. Di sini ada proses deteksi tepi menggunakan operator Kenny. Proses deteksi tepi bertujuan untuk meningkatkan penampakan garis batas pada citra. Pada proses deteksi tepi ini, kami menggunakan beberapa pilihan operator antara lain operator Kenny, operator K-means, dan operator Laplacian. Proses deteksi tepi menggunakan operator Kenny memilih citra biner hasil segmentasi citra menggunakan thresholding global ditunjukkan dengan gambar 7A dengan nilai thresholding 147. Lalu, sedangkan untuk deteksi tepi memilih citra biner hasil segmentasi citra menggunakan thresholding lokal T1 sama dengan 128, T2 sama dengan 133, T3 sama dengan 61. Ditunjuk dengan gambar 7B, 7C, 7D. Hasil deteksi tepi dipertebal dengan proses dilasi untuk lebih memperjelas penampakan garis batas. Dan yang terakhir, segmentasi citra dengan metode multi thresholding dan K-means clustering dapat diterapkan untuk memisahkan antar region dalam suatu citra. Pada contoh di atas, multi thresholding memisahkan antara region berdasarkan perbedaan terang gelap dari citra grayscale yang tadi saya jelaskan. Sedangkan K-means clustering memisahkan antara region berdasarkan pada perbedaan warna citra. Pemilihan metode segmentasi citra selalu disesuaikan dengan karakteristik dari citra asli yang akan diolah. Sekian dari kelompok saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.